يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'abbad bil afdali ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqabil awqati was sa'at. Amma ba'd. Dalil Rebo Wekasan. Rebo Wekasan atau Rabu Akhir adalah suatu istilah yang digunakan untuk menamai satu kegiatan yang dilakukan pada hari Rabu akhir bulan Shofar. Banyak yang bertanya, apakah Rebo Wekasan itu ada dalilnya? Berikut ini kami suguhkan dalilnya, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, dan kaul ulama. Yang pertama, dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Yang artinya, sesungguhnya aku mengirim angin kemadharatan yang keras suaranya bagi mereka pada hari nahas yang terus menerus. Quran surah Al-Qamar ayat 19. Wa kana yaumul arbi'a'i akhiras sahr. Artinya, dan hari nahas itu adalah hari Rabu akhir bulan. Dalam kitab tafsir Jalalain Sahifah 438. Kana dzalikal yaumul arbi'a fi akhir syahr. Artinya hari nahas itu adalah hari Rabu akhir bulan. Tafsir Khazin juz 6 15 Muktabah Samilah. Qala al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ma uddiba qaumun illa fi yaumil arbi'a. Artinya, berkata Imam Ibnu Abbas, dan tidaklah disiksa suatu kaum melainkan pada hari Rabu. Tafsir Munir juz 2 260. Pada ayat Al-Quran tersebut di atas menerangkan bahwa Allah menurunkan angin yang kencang dengan bersuara keras kepada kaum Ad, dan itu terjadi pada hari yang nahas atau naas. Tafsir-tafsir ulama menjelaskan bahwa hari yang nahas itu adalah hari Rabu. Alasan ini tidak asal bicara, tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil arbi'a qala yaumun nahs mustamir qalu kaifa dzalika ya Rasulullah qala aghraqallahu ta'ala fi fir'aun wa qaumahu wa ahlaka 'adan wa samudan wa hum qaumun shalih. Artinya, Imam Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, berkata Imam Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Rabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa hari Rabu itu adalah hari-hari nahas yang terus menerus atau tetap. Sahabat Nabi bertanya, bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu Allah Ta'ala menggelamkan Fir'aun dan kaumnya, juga membinasakan kaum Ad dan kaum Thamud. Mereka adalah kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Hamis Majalis.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhir arbi'a fi syahri yaumun nahs mustamir. Artinya dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Rabu akhir bulan adalah hari nahas yang tetap atau terus menerus. Warawa atau Tabrani bisanadin dhaif yaumul arbi'a yaumun nahs mustamir. Imam Tabrani meriwayatkan hadis Nabi SAW dengan sanad yang lemah. Berkata Nabi SAW, hari Rabu itu adalah hari nahas yang terus menerus. Faidul Qadir juz awal 4. Hadis-hadis tersebut adalah hadis yang lemah sanadnya. Namun bukan berarti hadis tersebut mesti dibuang begitu saja. Walaupun hadis tersebut lemah, kita boleh menggunakan sebagai fadhail amal. Karena walaupun hadis tersebut lemah, bukan perkataan Nabi yang lemah, tapi yang lemah itu adalah sanadnya. Jadi walaupun hadis lemah, dhaif, boleh untuk digunakan. Dan ini sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli hadis berikut dalilnya. Tanbihun. Qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Artinya ini satu peringatan, para ulama telah sepakat tentang hukum diperbolehkannya mengamalkan menggunakan hadis dhaif lemah dalam melaksanakan keutamaan amal, termasuk para mujtahid, khususnya 4. Hadis-hadis tersebut pun masih am sifatnya, artinya bahwa hari nahas yang terjadi pada hari Rabu itu hari Rabu bulan apa? Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan bulan apa-apanya, sehingga keterangan am ini diperkuat dengan keterangan dari para ulama ahli ma'rifat dan ulama-ulama tasawuf. Apakah boleh berhujjah dengan hasil mukasyafah? Jawabannya boleh, berikut hujahnya. Qala al-arifun annal ilhama wal firasata hujjatun mimman hafidhahu Allah ta'ala fi sa'iri a'malihi adh-dhahirati wal batinah. Artinya berkata ahli ma'rifat, sesungguhnya ilham, mukasyafah dan firasat itu adalah hujjah bagi orang yang dijaga Allah pada setiap amal zahir dan amal batinnya. Majmu' Fatawi Rasail Imam Said Alwi Al-Maliki Hasan. Ulama ahli ma'rifat, ahli tasawuf dan ulama-ulama solih pendapat qala Syekh Abdul Hamid Kudus Mudarris Masjidil Haram, faidatun dzakara ba'dul arifin min ahli al-kashfi wa tamkin innahu yanzilu fi kulli sanah 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat wa kullu dhalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar. Artinya ini adalah satu faidah. Telah berkata sebagian ulama ahli ma'rifat dalam golongan ulama ahli kasaf dan tamkin, sesungguhnya akan turun bencana dalam satu tahun itu sebanyak 320,000 bencana, dan bencana tersebut akan turun pada hari Rabu akhir bulan Safar. Kita Fawaidul Ukhrawiyah. Kedua, innahu yanzilu fi kulli sanah 300,000 wa 20,000 minal baliyat wa kulluha fi yaumil arbi'a al-akhirah min syahri Safar. Sesungguhnya di setiap tahun Allah menurunkan 320,000 bencana, dan semua ini terjadi adalah pada hari Rabu akhir bulan Safar. Jawahirul Qamus 51. Wa qala ba'dul fudala innahu warada anna al-balaya al-muqaddarah fi sanati tanqulu min al-lawhil mahfuz ila sama'i dunya fi lailati akhir arbi'a min syahri Safar, wa inna man kataba hadhil ayat as-sam'i fi ina'in wa mahahun bima'in ashrabahu lam yusibhu syai'un min tilkal balaya wa hiya salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin
سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على ياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Dan berkata ulama ahli fudola, sungguhnya datang keterangan bahwa bencana-bencana yang telah dipastikan dalam 1 tahun itu berpindah dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia pada malam hari Rabu akhir bulan Safar. Dan barang siapa yang menulis 7 ayat Al-Quran ini pada satu tempat kemudian dihapus dengan air dan meminumnya, maka ia tidak akan terkena sedikit pun dari bencana-bencana itu, insyaallah. Inilah ayat Al-Qur'annya. Bahkan di dalam kitab As-Surur halaman 24 bencana yang paling besar jumlahnya itu 12.000 bencana. Kegiatan ibadah apa saja yang sunnah dilakukan pada bulan Safar dan hari Rabu Wakasan? Kedua, sholat 4 rakaat, keterangannya ada. Terus mandi besar pada hari Rabu Wakasan, keterangannya ada. Terus sholat 4 rakaat pada hari Rabu Wakasan, keterangannya ada juga. Banyak lagi. Setelah sholat kemudian biasanya itu membaca doa Rabu Wakasan. Sini ada. Terus membaca surat Yasin pada hari Rabu Wakasan. Baca 1 kali, tapi ketika salam Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ayatnya sampai 313 kali. Kemudian membaca doa berikut. Terus menulis wafak pada hari Rabu Wakasan, banyak wafaknya, dan dari kitab apapun ibaratnya ada. Lanjut cara kaifiatnya wafak itu. Nah di sini hati-hati ya. Wafak tersebut masukkan ke dalam air dan airnya bisa dicampurkan ke dalam air minum, air bak mandi atau air-air yang sehari-hari kita pakai. Wafak tersebut tidak boleh dimasukkan langsung ke dalam bak kamar mandi atau toilet WC, karena dalamnya terdapat zikir dan doa-doa. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu ada dinamakan namanya asyifa. Jadi ayat Al-Quran itu bisa menjadikan obat. Kenapa alasan dinamai bulan Safar? I'lam, ini keterangannya ibaratnya an-sanah isna asyara syahran awalha Muharram ilaih summa Safar. Wa innama sammu Safran li anna an-nasa qad asabahumul marid fasfarat wujuhuhum fasammu safran li safratil wujuh fih wa qalu samiya safra li anna iblisa saffara bi junudihi hina kharaja muharrama wa halalahumul qital. Bustanul Arifin. Ketahuilah sungguhnya dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan dan bulan yang pertama adalah bulan Muharram, terus-terusnya kemudian bulan Safar. Dan sungguhnya para ulama menamai bulan kedua dengan bulan Safar adalah karena orang-orang dahulu terkena sakit yang menjadikan muka mereka menjadi pucat kekuning-kuningan. Maka mereka menamai bulan ini dengan bulan Safar karena kekuning-kuningannya wajah mereka pada bulan ini. Dan riwayat lain dikatakan bulan ini dinamai dengan bulan Safar karena iblis laknatullah alaihim, setan, mewarnai kuning tentaranya ketika keluar bulan Muharram, dan iblis
menghalalkan perang kepada tentaranya. Bustanul Arifin. Terakhir kejadian-kejadian pada hari Rabu Wekasan tersebut yaitu Auj bin Unuk dibinasakan oleh burung Hudhud. Qarun dibinasakan dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Fir'aun dengan tentaranya dibinasakan dengan tenggelamkan ke dalam lautan. Raja Namrud dibinasakan dengan lalat buah kaum Nabi Lut alaihissalam dibinasakan dengan dihujani batu. Sadad bin Ad dibinasakan dengan bentakan malaikat Jibril alaihissalam. Kaum Ad dibinasakan dengan angin. Sebagainya. Allahu a'lam.